Sayyidina Muhammad. Pada dasarnya bukan hanya harta yang melimpah, bukan hanya badan yang sehat atau kesenangan dunia lainnya, tapi sesungguhnya di dalam kehidupan ini yang kita cari adalah ketenangan dan kebahagiaan. Ketenangan dan kebahagiaan itu bersumber dari hati kita, hati yang bersyukur dan hati yang lapang. Maka dari itu, kami, channel Ya Rob TV, mengajak saudara yang budiman, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengikuti kajian yang akan disampaikan oleh guru kita semua. Semoga menjadi jalan damai bagi kita semua dan menjadi bekal untuk mengarungi kehidupan di dunia ini sampai nanti kita kembali kepada Sang Pencipta. Dan tak lupa tulis doa kalian di kolom komentar akan kita aminkan bersama-sama, dan bantu sebarkan video ini agar membawa amal jariah kebaikan bagi kita semua. Bagi guru kita, waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Oleh karena itu, mari kita puji Dia bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mari kita awali kajian kita di pagi yang penuh berkah ini, seraya memohon ridho dan berkahnya. Kita sapa semuanya dengan kelembutan dan cinta. Semoga kita selalu berkepribadian Tuhan, sifat-sifatnya merasuk dalam diri kita, menjadi akhlak kita. Kita sapa semuanya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau kita sukses mendaki gunung secara hakikat, gunung yang sebenarnya, maka kita akan bisa melihat semesta dalam diri kita. Banyak pendaki gunung bersusah payah melawan ketinggian, melawan gravitasi dengan perbekalan sedemikian rupa, bahkan melawan alam, karena semakin tinggi tekanan udara semakin kecil, semakin tinggi suhu semakin rendah. Bahkan saking inginnya mendaki gunung, merelakan dirinya, harus menjadi korban. Lalu banyak sekali kita mendapatkan kabar, mereka para pendaki ini ada yang tersesat, ada yang tidak bisa pulang, bahkan meninggal karena beratnya alam yang harus dilalui. Apa sih yang mereka cari? Mereka hanya ingin sampai di puncak gunung dan melihat pemandangan yang indah. Karena alam mengajarkan, begitu kita mencapai ketinggian, maka kita akan melihat alam yang lebih indah. Itu saja. Padahal sebetulnya dalam diri kita itu ada pemandangan yang jauh lebih indah. Bahkan kita bisa melihat semua galaksi, melihat semua semesta yang tanpa batas di dalam diri kita sendiri. Inilah yang banyak sekali orang belum tahu. Maka mereka yang belum tahu rahasia ini hanya melihat tubuhnya seonggok daging dengan kegelapannya, maka dia tidak bisa mencintai dirinya sendiri. Bahkan tidak pernah berusaha untuk menjadi dirinya sendiri. Tidak bisa menerima dirinya apa adanya. Tidak bisa mengenali diri sejatinya. Membanding-bandingkan kehidupan dengan orang lain. Bahkan hidupnya terseok-seok dengan apa kata orang tentang dirinya. Menjadi tawanan dari kebanyakan pikiran orang. Dalam kehidupannya pun, ya, dia mengizinkan dirinya diintervensi oleh otoritas, oleh kekuasaan, oleh keluarga, orang tua, lingkungan. Dan dia tidak berhasil menjadi dirinya sendiri. Dan saya pastikan siapapun yang hari ini
belum sukses menjadi dirinya sendiri, maka dia tidak akan pernah bisa menghormati dirinya. Dia tidak akan pernah bisa melihat bahwa dirinya adalah berkah semesta. Dia tidak akan bisa melihat dirinya sebagai karunia semesta yang luar biasa. Dia hanya melihat dirinya seonggok daging yang sedang menunggu semoga besok bahagia. Pikirannya selalu tentang masa depan dan masa lalu. Tidak pernah hadir di sini saat ini sekarang. Terombang-ambing oleh diri palsunya. Tidak pernah menjadi diri sejatinya. Orang-orang yang semacam ini tidak punya harta, susah karena kekurangan. Seandainya pun dia punya harta, tetap susah karena kemelekatannya pada harta. Dan orang yang semacam ini tidak pernah bahagia. Hanya berangan-angan untuk menjadi orang bahagia. Itulah kebanyakan orang. Oleh karena itu kalau Quran mengatakan orang yang bersyukur itu kata Allah, qalila ma tashkurun. Qalil itu 1%. Kalau 100% diambil 1%, berarti sisa 99%. 99% itu bahasa Arabnya adalah kasir, sebagian besar. Makanya hidup penuh dengan kepalsuan. Hidupnya penuh dengan pencitraan. Lalu beragama dalam kepalsuan. Melakukan ritual agama itu pun penuh dengan kepalsuan. Hanya ingin dibilang oleh orang lain kalau dia agamanya tertentu. Lalu menggunakan baju-baju tertentu, ritual tertentu. Sementara dia pun tidak mendapatkan kesadaran apapun dari ritual yang dilakukannya. Bukankah itu kebodohan? Itu namanya killing time. Hanya sekedar membunuh waktu. Kelihatan saja umurnya tua. Kelihatan. Tetapi umur tua bukan cerminan tentang kedewasaan. Karena kedewasaan jiwa itu bukan warisan. Kedewasaan jiwa itu bukan hadiah. Kedewasaan jiwa hanya bisa diperoleh seseorang dengan ketekunan dan keikhlasan. Baik. Maka di Quran dikatakan, banyak sekali orang-orang yang dikategorikan Quran anak kecil yang beruban. Itu bahasa Quran. Anak kecil yang beruban itu bahasa simbolik. Ubannya sih sudah banyak, tetapi masih kekanak-kanakan. Gitu. Oleh karena itu hari ini saya akan mengajak kita semua, yuk kita belajar mendaki gunung. Melihat semesta dalam diri. Melihat semesta dalam diri. Karena Allah menyatakan dalam Al-Quran berulang kali, aku bentangkan kebesaranku di segala ufuk, dan yang paling penting aku bentangkan kebesaranku pada dirimu sendiri. Dan siapa yang sudah menemukan kebesarannya dalam dirinya, maka dia sudah menemukan kebenaran. Itulah kebenaran, bukan benar salah. Dan orang yang menemukan kebenaran tidak akan terjebak oleh benar salah. Orang yang masih terjebak oleh benar salah, kan dia menemukan kebenaran. Kebenaran berdiri di antara benar dan salah. Kebenaran berdiri di antara disukai atau tidak disukai. Kebenaran adalah kebenaran. Matahari tetap saja matahari walaupun orang buta tidak bisa melihatnya. Madu tetap saja madu walaupun orang sakit tidak bisa merasakan manisnya. Kebenaran adalah kebenaran. Disukai tidak disukai, kebenaran adalah kebenaran. Nah, kalau kita bicara kitab suci, ternyata kata gunung dalam kitab suci, ini yang saya teliti, karena saya peneliti, saya kalau bicara tidak ngasal. Saya hitung dalam Quran, ayat Quran yang berbicara tentang kata gunung itu lebih dari 70 kata. Lebih dari 70 ayat berbicara kata gunung di Quran.
Jadi gunung itu adalah simbolisasi dari ketinggian. Gunung itu adalah simbolisasi dari puncaknya kesadaran. Dalam bahasa Quran sering disebut Sidratil Muntaha, puncaknya kesadaran. Makanya para nabi, para rasul bertemu Tuhan di puncak kesadaran. Dalam tradisi keyakinan lain, saya melihat ada keyakinan yang tidak pernah menyebut kata Tuhan, tetapi mereka menyebut Tuhan itu sebagai kesadaran tertinggi. Itu lebih keren lagi tuh. Menyebut Tuhan itu bukan sebagai Tuhan, tetapi menyebut Tuhan sebagai kesadaran tertinggi. Karena begitu seseorang berada di kesadaran tertinggi, udah pasti dia memiliki kepribadian Tuhan. Begitu orang yang berada di kesadaran rendah, dalam kegelapan, jelas dia sedang mengalami ketiadaan Tuhan. Dia sedang mengalami ketiadaan cahaya. Makanya kebaikan dan keburukan itu sebetulnya, kebaikan itu adalah kehadiran Tuhan dan keburukan itu ketidakhadiran Tuhan. Kegelapan dengan cahaya bedanya, cahaya itu kehadirannya, sedangkan kegelapan itu ketidakhadiran cahaya. Jadi orang yang melakukan kejahatan itu gara-gara di dalam dirinya tidak ada cahaya. Itu saja. Makanya para sahabat yang pergi umroh, pergi haji, ini saya lihat ya wajah-wajahnya udah pada pergi ke sana nih. Bahkan ada yang 11 kali mungkin. Ada orang yang sudah belasan kali pergi ke sana ikut umroh dengan saya. Kemudian saya tanya, Anda ke sana itu kemana aja? Ceritalah sama saya. Pokoknya kalau di Madinah katanya saya pergi ke Jabal Uhud. Tahu Jabal Uhud itu apa? Ya pokoknya di Jabal Uhud itu ya ada kue tar. Enak itu, ya. Ada cengkehnya, ada apanya. Itu yang diceritakan. Ada lagi sahabat lain ketika sana, apa yang terkesan di Jabal Uhud? Es kopior. Jadi kerinduan yang bersifat fisik. Karena apa? Yang bimbing dengan yang dibimbing, yaitu sama butanya. Yang lucu itu banyak orang buta lalu memimpin orang buta. Itu masalahnya. Sok tahu, pura-pura tahu, padahal tidak tahu. Cuman dia tidak tahu kalau dia tidak tahu. Lalu menampakkan diri sebagai orang yang tahu. Lalu menempatkan diri sebagai pembimbing, gitulah. Saya pernah tanya itu seorang pembimbing haji. Itu terjadi waktu kita sedang ambil menjatuhkan niat untuk melaksanakan umroh. Ini di sebuah tempat namanya Ji'ronah. Saya tanya, apa Ji'ronah itu? Kenapa tempat ini diberi Ji'ronah, diberi nama Ji'ronah? Gak ada yang bisa jawab. Ya nggak usah diperbincangkan, dari dulu namanya itu katanya. Saya tafakur di situ, saya tafakur di Ji'ronah itu. Saya hubungkan diri saya dengan semesta, saya satukan dengan semesta, saya satukan dengan para leluhur semuanya. Hening di situ. Dan saya mohon izin, mohon saya diberitahu, kenapa tempat untuk menjatuhkan niat umroh itu namanya Ji'ronah? Maaf, saya bukan memamerkan pengalaman saya. Di situ saya mendengar dengan batin saya, bukan mendengar suara, bukan bisikan, jelas sekali di batin. Kata-katanya Ja'a ro'aina. Wah, saya menangis. Karena saya tahu bahasa Arab. Ja'a itu kan artinya datang. Ro'a itu melihat. Na itu aku. Ja'a ro'aina. Datanglah kamu untuk melihat aku. Begitu saya paham artinya Ji'ronah itu adalah datanglah kamu untuk melihat aku. Nih saya bergetar nih. Seluruh sel saya bergetar. Saya langsung saja membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata
laka wal mulk la syarikalah. Aku datang memenuhi panggilan-Mu ya Allah, untuk membebaskan syirik yang ada padaku, untuk membebaskan sifat mendua yang ada pada diriku. Itu otomatis. Saya tidak dibimbing oleh pembimbing seperti kalian mengucapkan itu. Saya menyanyi sendiri dalam hening, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak, la syarika lak, la syarika lak. Pertemukan aku dengan Engkau ya Allah di rumah-Mu yang sebenarnya, agar setelah aku mengenal-Mu aku tidak menduakan Engkau lagi. Karena syirik itu menduakan Tuhan gara-gara kita tidak kenal sama Dia. Ja'a ro'aina, ja'a ro'aina, ja'a ro'aina. Kecepatan ngomongnya jadi jirona. Sama seperti orang bilang kampung rambutan, kan sisanya tinggal rambutan. Sama seperti orang bilang cicahem, kan sisanya tinggal cahem, kecepatan. Dan kita kehilangan ya bahasa aslinya. Makanya ziarah Madinah itu yang paling utama apa? Jabal Uhud, Jabal Uhud. Tapi sebelum ke Jabal Uhud, kau harus masuk dulu ke Masjid Quba. Masjid pertama yang dibangun Rasulullah ketika hijrah. Apa Masjid Quba itu? Quba itu sebetulnya cerita tentang rumah Tuhan yang sebenarnya. Quba itu adalah qalbu. Maka temukan qalbumu, karena itu rumahnya Tuhan. Temukan kuncinya, masuk ke dalamnya. Begitu kau masuk ke dalamnya, baru kau berangkat ke Jabal Uhud. Uhud itu ahad, Jabal itu gunung. Jabal Uhud tempat kamu menyatu, tempat kamu bertauhid. Tauhid itu bukan ilmu untuk mengesahkan Tuhan. Tauhid itu ilmu untuk merasakan bahwa dirimu manunggal dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bersama kita dimanapun kita berada. Cuman kita tidak merasakannya. Kita tidak menyadari kehadirannya. Itulah pentingnya Jabal Uhud. Makanya di Jabal Uhud yang diceritakan cuma satu. Apa itu? Mati syahid. Para syuhada. Siapa syuhada itu? Orang-orang yang sudah bisa bersyahadat. Orang-orang yang sudah terbuka mata kalbunya sehingga dia bisa menyaksikan jati dirinya. Itu syuhada. Dan syarat syuhada harus Uhud. Selesai ya fase dari Madinah itu apa? Quba, Uhud. Maka kau harus bertemu kiblatain, kiblatain. Dua kiblat. Kiblatain itu artinya dua kiblat. Karena dirimu kan dua, ada jasmani, ada ruhani. Jasmanimu ya hadapkan kepada jasmani, gak apa-apa, supaya seragam. Tapi jiwamu, batinmu jangan dihadapkan pada materi. Hadapkan pada Dia, Sang Maha Jiwa. Itu yang diajarkan Rasulullah dengan kiblatain. Makanya diajak ke percetakan Al-Quran. Bukan lihat mesin sedang mencetak Quran. Kamu harus ketemu dengan Quranmu. Harus ketemu dengan kitab sejatimu. Di fase Mekah juga sama. Ziarahnya ke Jabal Nur. Jabal lagi. Apa Jabal Nur? Gunung yang bercahaya. Apakah gunung yang di sana bercahaya? Tidak ada. Sama gunung yang di sana dengan gunung-gunung yang di sini. Sama dengan Gunung Gede, sama dengan Gunung Salak, sama dengan Gunung Pangrango, sama dengan Gunung Guntur, sama. Pernah ada seorang mutawif bilang sama saya di bis, asal aja ngomong, Bapak Ibu, gunung ini ya kadang-kadang bercahaya. Wah, dimulai ini bohong. Saya tanya, lu udah pernah lihat gunung ini bercahaya? Belum pernah Pak. Lah jangan ngomong. Gunung itu adalah tanah.
Nonjol dari bumi karena apa? Terdorong oleh gaya tektonik. Itu fisika, itu geofisika. Gak ada bedanya, semua gunung juga begitu. Tapi gunung yang diserahkan dalam Quran, dalam kitab suci, bukan gunung yang itu. Itu simbolisasinya saja. Jabal Nur adalah gunung yang bercahaya. Gunung yang bercahaya adalah pusat kesadaranmu sendiri, puncak kesadaranmu. Di situ kau akan menemukan pusat semesta. Di situ akan menemukan cahaya di atas cahaya. Pernah nggak kalian bertanya, kenapa kalau kita ziarah ke Mekah, baik umroh maupun haji, kok kita diajak jalan-jalan ke gunung? Pernah tanya? Pasti nggak nanya. Yang penting kalau Bapak Ibu hari ini perjalanan kita ke udah yang penting pakai kacamata hitam, pakai peci, segala dipakai. Iya. Gak tahu esensinya. Ini hari ini saya bukakan rahasia ini supaya semua orang seluruh dunia mendengar kata-kata saya. 1000 kali Anda pergi ke Jabal Nur yang di Mekah sana, kalau engkau belum menemukan Jabal Nur yang sesungguhnya dalam dirimu, percuma saja. Naik memanjat Jabal Nur, ketemu Gua Hiro. Gua Hiro yang di sana cuma Gua Hiro yang fisik, tapi gua yang sebenarnya diceritakan dalam surat Al-Kahfi. Di situ kau akan menemukan matahari, di situ akan menemukan bulan, di situ kau akan menemukan bintang. Di situ kau akan menjadi orang yang beriman. Sudah kita kupas pada kesempatan yang lalu tentang Ashabul Kahfi. Saya tidak mengulang itu lagi. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa di Quran sampai ada 70 ayat lebih berbicara tentang gunung? Yang hebat Jabal Uhud, itu Jabal Uhud. Saya tanya siapapun yang bicara Jabal Uhud, saya tanya berapa kilometer panjangnya Jabal Uhud, semua bisa jawab kok, 7 kilo. Saya tanya, pernah ngukur gak kamu? Belum pernah. Dan muncul di situ angka 7. Bukankah itu istimewa? Kok 7 kilo Jabal Uhud sama dengan 7 kali tawaf, 7 kali sa'i, 7 batu melempar jumroh. Ada apa sih balik angka 7 itu? Bukankah 7 itu ada di gunung? Buka sedikit ya. Agak obral saya hari ini. Makanya di Injil maaf ya, yang kesinggungan, yang masih belum bisa menerima perbedaan, sebaiknya jangan dengarkan ceramah saya dulu. Tapi yang sudah siap, sudah dewasa, boleh. Kan kita tuh lucu ya. Ketika SD, SMP, SMA, saya masih ingat tuh pertanyaan guru agama saya. Selalu bertanya apa? Kitab yang wajib diimani ada berapa? Oh, saya lancar sekali waktu itu. Quran diturunkan pada Nabi Muhammad. Injil diturunkan sama Nabi Isa. Taurat diturunkan pada Nabi Musa. Jabur diturunkan pada Nabi Daud. 100 agama saya. Dan guru agama saya tidak pernah tanya, kamu punya enggak 4 kitab itu? Pernah baca atau tidak? Kan yang namanya iman itu harusnya setidak-tidaknya punya dan pernah baca. Dan yang lucu, malah diajarkan kita membenci kitab yang lain yang kita sendiri belum pernah membaca kedalaman isinya. Itulah pelajaran agama yang penuh dengan intrik dan fanatisme. Di situ ada kebencian. Makanya saya nekat ya, walaupun bapak saya kiai ya, walaupun di rumah nggak ada Injil, saya beli Injil. Ternyata dalam Injil itu ada Tauratnya, dalam Injil itu ada Jaburnya. Dan saya baca berulang-ulang, sehingga saya kalau ditanya orang ayat manapun yang ada dalam Alkitab melotok. Saking seringnya saya baca. Makanya mahasiswa saya suka heran. Saya kalau ngajar 4 SKS itu tahu-tahu udah 20 papan tulis saja saya nulis. Dan semuanya rumus. Dan mereka bilang sama saya, gimana katanya Bapak bisa hafal rumus sebanyak itu? Dan dia pikir saya menghafal. Makanya saya sambil berceloteh pada mahasiswa,
Tidak ada perintah di Quran menghafalkan rumus fisika. Tidak ada perintah di Quran mengingat-ingat rumus fisika. Yang ada itulah mengingat Allah. Jadi kalau saya bilang sama kalian, ingat ya rumus ini, saya berarti melanggar Quran. Ya toh? Di Quran itu cuman fazkurullah dzikron katsir. Ingatlah Allah yang banyak. Gitu. Loh kenapa bisa ingat? Saya juga nggak tahu. Pokoknya kalau tangan saya udah nempel di papan tulis, jalan aja. Nah kalau cerita ini nanti jadi terputus nih. Kita pindah dulu ke sini, channelnya di coba. Saya mohon maaf membacakan Matius, Injil, pasal 17 ayat 9. Ini ayat yang sangat saya kagumi itu. Ayatnya luar biasa. Tatkala mereka, para siswanya turun dari atas gunung itu. Ini para siswa sudah turun dari atas gunung. Berarti para siswa ini sudah naik gunung? Sudah, naiknya nggak diceritakan. Ini udah cerita turun. Dan tidak mungkin ujuk-ujuk turun, nggak naik dulu. Nah cuman ini dibuat singkat, naiknya nggak diceritakan. Turunnya aja. Nah nanti saya akan cerita naiknya dalam Al-Quran. Ini cerita naik gunung sebetulnya. Cuman yang dipotong itu adalah turun gunungnya. Tatkala mereka para siswanya sudah turun dari gunung itu, berpesanlah Yesus kepada mereka, janganlah kamu mengatakan penglihatanmu itu kepada seorang jua pun. Berarti saat dia naik gunung, melihat? Saat dia naik gunung menyaksikan? Nggak mungkin tiba-tiba, janganlah kau mengatakan penglihatanmu pada seorang jua pun kalau nggak ada yang dilihat. Makanya dalam Injil, dalam Yahya dikatakan, barang siapa yang tinggal di dalam dia, dia adalah berdosa. Karena yang berdosa adalah yang belum melihat dia dan belum kenal dia. Keren? Keren apa tidak? Nah, ini persis seperti yang diceritakan di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 19. Janganlah kamu mengatakan penglihatanmu itu kepada seorang jua pun sebelum anak manusia bangkit di antara yang mati. Jadi jangan cerita tentang pengalaman spiritualmu pada mereka yang masih tertidur. Jangan cerita pengalaman spiritualmu pada mereka yang masih belum bangkit dari kesadarannya. Jangan cerita tentang cahaya kepada mereka yang masih dalam kegelapan. Gak usah cerita. Cerita pun gak nyambung. Karena mereka belum mengalami. Paham? Nah, oleh karena itu, kalau kita lihat dalam Injil seperti itu, saya mau tunjukkan bagaimana versi Al-Qur'annya. Coba ingat-ingat kalimat tadi. Janganlah kamu apa? Janganlah kamu mengatakan penglihatanmu pada seorang jua pun sebelum mereka dibangkitkan di antara yang mati. Makanya cerita itu jangan sembarang. Kamu mengalami pengalaman spiritual tertentu, itu individual buat kamu sendiri. Gak usah cerita sama yang belum mengalami. Kalau kamu pernah pergi ke Singapura, jangan cerita Singapura pada orang yang belum ke sana. Kasihan. Ya kasihan kan, nebak-nebak jadinya. Betul nggak? Nah, itu yang disebutnya ilmu katanya. Yang repot itu kamu belum pernah ke Singapura, berani-berani cerita Singapura sama orang yang belum pernah ke Singapura. Kan rusak dua-duanya. Itulah rusaknya agama. Cerita surga pada orang yang belum tahu surga. Dan dua-duanya belum tahu apa itu surga dan belum pernah masuk ke surga. Bukankah itu persepsi tentang surga? Nah saya bilang itu yang namanya konyol. Makanya daripada konyol lebih bagus konyol. Lihat ayat ini. Saya tidak akan membacakan ayat ini semuanya. Tetapi saya cuma ingin menunjukkan kepada para sahabat semuanya. Ayat ini cerita tentang perjalanan Ashabul Kahfi memasuki gua. Berarti saat dia memasuki gua, berarti dia mendapatkan pengalaman kan? Di dalam ayat ini dikatakan bagian yang ini, coba lihat. Dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik.
Ini aneh kalimat ini, karena makanan dilihat. Kan biasanya makanan dimakan. Tapi ayat ini cerita, ya, hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik. Ini kok makanan dilihat, jelas ini bukan cerita makanan seperti gehu, cilok, cireng, bukan itu. Kalau itu dimakan, betul nggak? Iya. Saya agak terlambat tadi ke sini karena saya harus nunggu dulu lontong. Ya buat kalian, saya nggak makan lontong kok. Iya. Dan saya lihat tadi waktu ke belakang udah habis juga. Itu bener. Karena makanan itu jangan dilihat, dimakan. Itu udah bener itu. Makanya kalau ada makanan sudah saya taruh di situ, berarti saya sudah mempersilahkan, silakan dimakan. Kan nggak ada tulisan di situ, silakan dilihat. Tapi Quran ini ayatnya aneh. Lihatlah mana makanan yang lebih baik. Ini bukan cerita makanan jasmani, cerita makanan ruhani. Itulah perjalanan menuju gua. Berarti dia sedang menemukan makanan ruhani, makanan jiwa. Karena jiwa itu adalah ruh, maka makanannya harus ruh. Karena jiwa itu adalah nur, makanya makanannya harus nur. Jadi kalau meminjam kata-kata di Injil, ada kata-kata yang sangat indah. Menyembah roh harus dengan roh pula. Kalau nyembah roh pakai tubuh, gak nyambung, jadi cuma ungked-ungkedan aja. Nah ini ada yang protes kalau saya ngomong bahasa Sunda di YouTube. Tolong katanya kasih running text. Saya juga nggak ngerti ungked-ungkedan bahasa Indonesianya apa. Saya juga tidak mau bikin repot orang yang ngurusi video ini. Ya makanya biarkan aja. Pokoknya terima saja bahasa saya dengan rasa. Karena begitu saya bilang ungked-ungkedan kan semua pada ketawa. Yang nyambung. Nah yang nggak ketawa kan nggak nyambung. Ya nggak apa-apa, suatu saat juga nyambung sendiri. Dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah berlaku lemah lembut, dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu. Ketika naik gunung ada yang dilihat, nah yang dilihat jangan diceritakan, karena kalau diceritakan kepada yang belum mengerti akan terjadi perdebatan. Itulah pentingnya belajar. Makanya kalau ada yang sok-sokan, kok katanya belajar ilmu tapi nggak dibagikan, ntar dulu. Ilmu itu ada ilmu umum, ilmu khusus, ilmu khusus. Yang umum ya bagikan kepada umum. Tapi yang khusus, apalagi khusus, bil khusus, gak bisa diceritakan. Ada ahlinya yang bisa menerimanya. Makanya menyampaikan ilmu kepada yang bukan haknya, itu adalah suatu kezaliman. Menahan ilmu dari mereka yang memerlukannya itu sudah suatu kezaliman. Semoga saya tidak melakukan kezaliman. Dan semoga yang hadir di sini dan yang mendengar di YouTube semuanya adalah orang-orang yang berhak untuk mendengarkan ilmu khusus ini. Saya doakan ya. Walaupun ada yang belum, saya doakan semoga kalian bisa naik gunung. Sampai sini ngerti? Oke, lanjut dulu. Ya. Jadi dari sini saya baru menyampaikan ternyata memang di beberapa kitab suci kata gunung ini menjadi simbolisasi dari puncaknya kesadaran. Oleh karena itu kita harus menapaki kesadaran demi kesadaran sampai di puncaknya kesadaran. Disitulah Nabi Muhammad berjumpa dengan Tuhan. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Di puncak kesadaran. Selama ini kalau cerita Sidratul Muntaha, kalau diceritakan orang bohong, selalu Sidratul Muntaha itu ke sana. Makanya kan kata-kata mereka selalu kacau itu. Aku mah tergantung yang di atas. Di atas apa? Di atas pohon. Di atas langit lagi. Begitu ditanya tahu langit? Enggak tahu. Langit itu nggak ada, yang ada ruang kosong antar planet. Yang langit dikatakan di Quran tuh yang mana? Langit itu cerita puncak kesadaran.
Kesadaranmu itu langit. Makanya ada lapis-lapis langit, ada 7 lapis langit. Saya pernah belajar kesadaran dari keyakinan agama lain. Pertama kesadaran materi, yang kedua kesadaran energi, yang ketiga kesadaran keseimbangan materi dan energi, yang keempat kesadaran kasih, yang kelima kesadaran murni, yang keenam itu adalah kesadaran tentang jati diri, yang ketujuh adalah kesadaran tentang pertemuan dengan Tuhan, dan puncaknya adalah puncak kesadaran. Makanya Bung Karno memproklamirkan negara ini 17 bulan 8. 17 itu adalah simbolisasi kunci untuk memerdekakan diri, dan 8 itu adalah lapisan kesadaran. Itu keren sekali. Jadi aneh ya kalau orang mengatakan dirinya sudah merdeka tapi nggak sadar-sadar. Paham sampai sini? Oke, kita lanjutkan. Jadi kembali lagi pada gunung. Jadi sekarang kita sudah punya terminologi baru. Gunung yang dimaksud dalam kitab suci bukanlah gunung fisik yang ada di semesta ini. Makanya semua cerita tentang kiamat itu pasti cerita tentang gunung diperjalankan. Coba lihat di kitab suci. Kalau ada cerita kiamat pasti cerita tentang gunung diperjalankan. Dan kiamat bukan hancurnya alam semesta ini. Karena Tuhan bukan maha penghancur. Tuhan adalah maha pencipta. Yang bikin hancur alam semesta bukan Tuhan. Yang bikin hancurnya alam semesta adalah perilaku manusia. Manusia yang bodoh, yang tidak bisa menjaga keseimbangan semesta. Makanya saya tegaskan kemarin dalam kajian saya di hari Minggu, ya, yang judulnya Surat Kuasa Tuhan dan Tanda Tangan Tuhan. Saya cerita tentang khalifah. Khalifah bukan penguasa di bumi, tapi khalifah adalah penjaga di bumi. Kalau Anda khalifah, harusnya Anda menjaga bumi, jaga keseimbangan bumi, jaga hutan jangan dipangkas terus. Tanah-tanah kosong, tanamin tanaman supaya kadar oksigen di muka bumi ini selalu tersedia buat anak cucu kita. Karena pohon itu mengubah racun menjadi oksigen. Manusia penghasil racun, karena manusia itu lewat napasnya menghasilkan karbon dioksida. Karbon dioksida itu kemudian diserap oleh pohon, disatukan dengan air, terjadi proses fotosintesa, muncullah karbohidrat. Dan hasil sampingnya adalah air dengan oksigen. Nah, oksigen itu yang dimanfaatkan oleh manusia. Itu namanya peristiwa fotosintesa. Pernah dengar itu? Dulu kan di SD kelas berapa itu belajar itu? Udah lupa kan? Iya. Makanya kalau saya tanya mahasiswa, apakah tentang ini masih ingat atau masih lupa? Iya, makanya pertanyaan begitu. Ya, suka ketawa mahasiswa. Karena pasti jawabannya masih lupa, nggak ada yang ingatnya. Nah itulah kalau belajar itu selalu saja di pikiran sadar, tidak ada proses pengulangan. Sehingga hari ini hafal, besok habis ulangan udah lupa semua. Ada orang yang ditanya, katanya lulusan perguruan tinggi, nggak ada yang ingat dia hasil sekolahnya. Lucu sekali. Itu penyakit manusia. Hese ingat, gancang poho. Itu ya. Ini kalau yang susah ingat, gampang lupa itu sebetulnya penyebabnya satu, banyak dosa. Lanjut. Baik. Jadi gunung yang dimaksud itu adalah puncak kesadaran. Makanya dalam Al-Quran ada perintah untuk mendaki gunung. Dan mendaki gunung syaratnya kan cuma satu. Jangan terlalu banyak bawaan. Makanya saat mendaki gunung secara spiritual kalian banyak bawaan. Masa lalu dibawa-bawa. Ya sudah. Naik sedikit, turun lagi, naik sedikit, turun lagi, ngos-ngosan. Makanya ada yang tanya sama saya, ayah kenapa saya kalau naik gunung kok ngos-ngosan? Bawaannya terlalu banyak. Memori masa lalu dibawa-bawa terus. Lalu hidupnya di masa lalu terus.
Kalau yang kau bawa itu adalah tentang ketakutan, pasti tentang masa depan. Kalau yang bawa itu adalah kesedihan, pasti tentang masa lalu. Ini yang menyebabkan kita susah naik gunung. Makanya gak sampai di puncak. Repotnya belum sampai puncak mengatakan saya sudah lihat pemandangan. Itu yang berbahaya. Karena kalau ini gunung nih, ini gunung. Ada orang naik di sebelah sini, sudah bilang sudah di puncak. Ada orang naik di sebelah sini, dia sudah bilang di puncak. Ada orang naik sebelah sini, dia bilang sudah di puncak. Saya yakinkan apa yang dia lihat beda-beda. Disitulah perdebatan terjadi. Perdebatan kerap kali terjadi sama orang-orang yang belum selesai belajarnya. Naik gunung baru beberapa meter sudah bilang sampai puncak. Ya tentu saja ketika masih di bawah dia melihat di arah yang berbeda. Pemandangan yang dia lihat pasti beda. Tapi begitu sampai di puncak, pemandangan yang dilihat pasti sama. Makanya lewat jalan manapun kalau sudah sampai di puncak pasti sama. Saya cerita dengan sahabat Hindu, saya cerita dengan sahabat Buddha, saya cerita dengan sahabat Islam, saya cerita dengan sahabat Tao, saya cerita dengan sahabat dari Pangestu, saya cerita dengan sahabat dari Sunda Wiwitan, sama. Yang sampai di puncak maksudnya. Nah ini masalahnya kalian tuh belum sampai di puncak tapi sudah ngobrol. Itu masalahnya. Makanya perbedaan tidak bisa dihindari lagi. Makanya puncak itu selalu pertemuan semua garis. Kalau semua garis bertemu pasti akan jadi titik. Di titik itulah kita akan bertemu. Makanya ketika kita syukuran selalu menghadirkan tumpeng. Nah tumpeng itu kan begitu kerucut, betul nggak? Tarik garis di sini, tarik garis sini, tarik. Semua garis dari semua arah akan bertemu. Pertemuan semua garis itu namanya titik. Di situ. Makanya kalian itu udah ulang tahun berapa kali? Motong tumpeng berapa kali? Gak ngerti-ngerti, tiup lilin udah berapa kali? Gak ngerti juga. Pokoknya yang penting kalau sudah ada ulang tahun, ada tumpeng, gak ngerti. Makanya yang ulang tahun harus potong puncaknya. Apa maknanya? Kamu harus sampai di puncak itu. Ulang tahun dari tahun ke tahun gitu wae. Warobahna. Iya, tiup lilin juga gak ngerti. Ya, pokoknya ketika ada orang lain tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup, tos we. Eta biaya sakutu mahal nggak sewa hotel, sewa itu, tiup, tos we. Dapat apa? Itu cahaya, yang namanya cahaya itu adalah terang, yang namanya terang itu datang dan pergi. Itu maknanya. Yang abadi di semesta ini adalah ini. Ini. Dah sampai situ aja. Kaharti heug teu kajeun. Nah, coba bahasa Indonesianya apa? Lanjut? Oke. Nah, menuruni gunung memang lebih mudah daripada mendaki. Tapi keindahan bukan di bawah. Keindahan selalu di puncak. Oke? Jadi, saat kita mendaki gunung, proses mendaki gunung itu harus dinikmati prosesnya. Jangan dilupakan prosesnya. Jangan juga ingin cepat sampai di puncak, capek. Nikmati setiap langkahnya. Itu yang sering saya ajarkan. Makanya kalian pernah diajari oleh saya naik gunung secara fisik, kok tidak terasa capek. Kenapa? Karena saat naik gunung tundukkan kepalamu, hanya melihat satu langkah di depanmu. Tahu-tahu sudah di puncak. Kan sudah mengalami kan? Oke. Itu. Makanya ketika kalian sedang naik gunung secara hakikat, jangan pengen cepet-cepet di puncak. Tundukkan kepalamu. Nikmati setiap proses saat naik itu. Begitu sampai di puncak dihadiahi pemandangan yang indah, yes. Dan saat kita turun gunung, memang harus turun. Jangan di gunung terus. Harus turun. Nabi Muhammad juga tidak di Jabal Nur terus, tidak di Gua Hira terus.
Cukup 15 tahun, habis itu turun gunung. Makanya ilmu kan ada 4. Ada ilmu api, ada ilmu udara, ada ilmu air, ada ilmu bumi. Namanya ilmu tanah. Nah ilmu yang tertinggi namanya ilmu tanah. Udah saya jelaskan, waktu saya jelaskan Semar. Lihat aja sendiri di YouTube. Kalau saya ulang-ulang nanti ini gak kelar-kelar. Nah mendaki gunung itu sebuah tujuan memang. Tujuan kita sampai di puncak tertinggi. Seperti halnya kita menentukan tujuan hidup kita. Tapi yang akan sampai di puncak gunung hanya mereka yang bisa menundukkan kepalanya. Yang hitung terus, aduh luhur pisan. Aduh jauh kene. Berapa derajat ya? Makanya waktu ada acara naik gunung sama saya, yang nanya-nanya gitu, gak saya jawab. Udah dibilang sama saya tundukkan kepalamu, jangan ke atas. Jadi ngos-ngosan. Ada yang tanya, ayah masih jauh? Gak saya jawab. Makanya saya baud aja. Gak ngerti-ngerti. Terus nanya itu. Karena nanya itu jadi apa? Menunggu. Ingin cepat ke sana, begitu pikiran ke masa depan, tidak ke sini saat ini sekarang, lelah. Itu hidupmu. Selalu pikir tentang hari esok, tidak pernah hadir di sini saat sekarang. Lelah hidup kayak gitu. Isukan. Hidup saat ini di sini sekarang. Bereskeun we sapoe-sapoe. Pikiran isuk. Da isuk mah tergantung hari ini. Betul? Oke. Ini saya cerita filosofis loh. Awas ya, harus nangkep. Jangan kemudian tangkapanmu seperti saya cerita naik gunung. Saya tidak sedang ngasih pelatihan naik gunung. Tapi saya sedang ngasih isyarat supaya kalian bisa menaiki gunungmu yang hakikat. Gimana caranya supaya gak ngos-ngosan. Puncak gunung adalah pertemuan semua jalan. Siapa yang sampai di puncak akan melihat pemandangan indah yang sama. Makanya agama di tangan orang-orang yang dalam pemahamannya, agama apapun yang mengantarkan dia sampai di puncak akan mengantarkan pada pemandangan yang sama. Maka di puncak kita akan menemukan kebijaksanaan. Di puncak kita bisa menghargai perbedaan. Di puncak kita bisa menghargai yang namanya toleransi. Yang suka ribut merasa paling benar sendiri, itu karena masih di dasar can kamana-mana. Ya, oke. Kalau can kamana-mana kan gampang ya bahasa Indonesianya. Baik, saya akan menjelaskan Quran tentang mendaki. Nah, jadi tadi kan saya janjikan, apakah ada perintah mendaki di Quran? Ada. Ini saya sampaikan Quran surat Al-Balad. Tahu Balad? Nah, Balad itu kota. Ternyata kota itu diletakkan di puncak gunung. Itu diceritakan dalam Quran surat Atin, watin, wazaitun, waturisinin, wahadal balad al-amin. Di situ ada kota yang aman. Ternyata untuk menemukan kota yang aman, syaratnya satu, harus naik gunung. Pusing-pusing, gak apa-apa ya. Makanya disitulah kita harus belajar mempraktekkan. Semua yang saya ceramahkan ini harus dipraktekkan. Dan prakteknya jangan ngarang sendiri, harus dibimbing oleh seorang guru. Makanya meniti ada dua, meniti ke dalam, meniti keluar. Meniti ke dalam, di situ perlu guru. Meniti keluar, lihat. Semua peristiwa yang terjadi dalam kehidupanmu adalah pesan semesta buatmu. Itu adalah guru-gurumu. Gitu. Mari kita lihat ayat ini, ya. Quran surat Al-Balad. Jadi balad itu kota. Ya? Oke. Wa hadainahun najdain. Dan aku telah menunjukkan dua jalan loh padamu. Nah, hati-hati, Allah menunjukkan dua jalan, tapi Allah tidak pernah menyuruh kita untuk mengambil jalan manapun. Apa dua jalan? Benar salah, baik buruk, itulah yang disebut dengan dualitas. Bahkan Nabi Musa saat diundang memasuki
al-muqaddasi tua, malah disuruh melepaskan kedua jalan itu. Jadi kalau kita masih benci ke sini, senang ke sini, kamu sudah salah. Dari dua jalan kamu memilih salah satunya. Harusnya kalau orang yang sudah mencapai kebijaksanaan, yang benci kita terima, yang senang pada kita, kita terima. Terima mereka apa adanya di kesadaran mereka masing-masing. Disitulah namanya kesempurnaan. Nih, ini teman saya, ini bukan, gak cocok dengan saya. Masih gitu kalian? Masih gitu kelihatan wajahnya ya? Itu makanya bengep-bengep wajahnya. Iya. Orang baik sama dia, dia baik sama orang itu. Orang tidak baik sama dia, juga musuhan sama orang itu. Hidup apa kayak gitu? Nah, orang yang kayak gitu karena dia memilih salah satu dari dua jalan. Harusnya dua jalan, terima dua-duanya apa adanya. Orang baik diterima dengan cara baik, orang buruk diterima dengan cara baik. Itulah yang disebut dengan kepribadian Tuhan. Makanya Allah menerima semuanya. Di antara kebencian dan cinta, beliau mendirikan di tenda di tengah, namanya tenda kasih sayang. Di antara kematian dan kehidupan, beliau berdiri di tengah, namanya tenda keabadian. Di antara benar dan salah, beliau berdiri di tengah, namanya kebenaran. Gitu. Itu namanya tahaluk biahlakillah, berakhlak seperti akhlaknya Allah. Orang yang di level itu hidupnya tenang. Coba lihat orang di level itu, wajahnya tenang, adem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian dari guru kita yang mencerahkan hati kita. Banyak hal yang dapat kita petik dari kajian beliau. Dan mari kita bersama-sama lanjutkan kajiannya. Waktu dan tempat kami haturkan. Gak buru-buru gitu. Di sini udah banyak nih, udah banyak. Maksud saya banyak yang masih belum tenang. Wahadainahu najdain, aku telah memberikan dua jalan. Tapi Allah tidak nyuruh memilih salah satunya. Fala aktahamal aqobah, tidakkah kamu mencoba jalan mendaki? Ada dua jalan tetapi kita malah disuruh untuk mendaki, coba. Makanya kalau memahami kitab suci itu harus cermat. Jangan ngikutin orang-orang yang ceroboh. Ceroboh, udah ceramah. Yang diceramahkan ya kecerobohannya sendiri. Lalu mendidik orang-orang yang semakin ceroboh. Itu kan bahaya. Itu namanya menebarkan kegelapan. Ulangi. Aku menunjukkan dua jalan. Lalu Allah bilang, fala aktahamal aqobah, tidakkah kamu mencoba jalan mendaki? Lalu di Quran kan ada bahasa sastranya, wa ma adroka mal aqobah. Apa sih jalan mendaki itu? Ada pertanyaan itu. Fakur raqobah, bebaskan kamu dari perbudakan. Apa yang memperbudak kita selama ini? Yang memperbudak kita selama ini adalah dualitas. Yang memperbudak kita selama ini adalah dua jalan. Senang ke sini, tidak senang ke situ. Kan begitu. Peristiwa Kanjuruhan. Kan sebetulnya karena memilih salah satu, bukan? Ingin klubnya yang menang. Begitu klubnya kalah, ngamuk. Coba kalau nonton bola itu, ya posisikan sebagai penonton, bersikap objektif. Ini klub saya, ini klub yang lain. Siapapun yang mainnya cantik dan bagus, ya kasih apresiasi. Belajar coba cara nontonnya orang barat. Tepuk tangan mereka. Nih, saya kalau nonton bola suka mengamati. Ini pendukungnya Manchester United, ini pendukungnya Liverpool. Begitu ada orang yang bagus mainnya, siapapun dia dari klub manapun, mereka tepuk tangan, gak ada henti-hentinya. Itulah penonton yang sudah dewasa. Makanya nonton menjadi sesuatu yang luar biasa. Lihat di barat, tidak ada pagar setinggi di Indonesia. Di kita sudah tinggi 3 meter, masih dipanjat.
Di sana itu nggak ada pemisahan antara pemain dengan lapangan, tapi tidak ada yang nyerbu pemain ke lapangan. Ini soal kedewasaan. Maaf ya, ya terpaksa saya bicara data. Makanya saya kalau nonton bola nggak pernah saya berpihak ke A. Karena apa? Menyiksa. Kok mau eleh? Jadi yang tadinya mau hiburan, jadi hilang momen hiburannya karena kita tidak mencoba jalan mendaki. Makanya itulah kenapa Allah, aku sudah pilih 2 jalan, aku sudah berikan 2 jalan. Tapi Allah tidak bilang, kamu ambil salah satu, tidak. Terima dua-duanya. Nah begitu kita mendaki, oh kita bisa menerima dua-duanya. Jadi mendaki itu artinya meningkatkan sudut pandang kita supaya kita cerdas. Makanya ada yang tanya sama saya, kalau Liga Premier katanya ya guru ya memihak kemana? Saya nonton saja. Makanya saya nggak pernah peduli ya siapa yang main dengan siapa, saya nonton aja main bola. Karena yang saya tonton bukan klub, main bola. Bagaimana itu bola itu ditendang, saya kasih apresiasi mereka yang bagus mainnya, kan begitu. Enak gak coba nonton gitu? Enak. Nah hidup itu seperti nonton bola. Tetapi jangan berpihak. Nah kalian sudah punya klub sendiri. Begitu eleh, mewek. Nah mewek apa sih bahasa Indonesianya? Nah aku telah belikan 2 jalan. Tapi Allah menawarkan, tidakkah kamu mencoba jalan mendaki? Apa jalan mendaki itu? Bebaskan kamu dari perbudakan. Artinya kita harus menerima justru kedua jalan itu. Itu namanya kesempurnaan. Contoh, pasangan hidup kita ada lebihnya ada kurangnya. Terima saja lebihnya. Kamu tidak mau terima kurangnya? Stroke. Iya. Ya kemarin sore-sore ada, mohon maaf, ada yang datang ke rumah saya. Masih sangat muda. Usianya di bawah saya. Seperti itu. Jalan juga udah repot bang. Penyakitnya komplikasi. Kenapa? Masalahnya sederhana. Karena hanya mau menerima suaminya seperti yang dia mau. Itu saja. Dan tidak bisa menerima suaminya apa adanya. Tuh. Stroke kan? Jadi hebat Quran gak? Hebat gak Quran? Makanya kalau Allah mengatakan wahadainahu najdain, aku sudah pilih 2 jalan, lalu Allah menganjurkan milih 1 jalan, stroke ini dunia. Akan ada orang-orang yang rengkod. Nah, rengkod bahasa Indonesianya apa ya? Pusing-pusing sekalian nggak apa-apa. Oke lanjut. Oke, kalau sudah lanjut kita nyanyi dulu. Yuk, semuanya nyanyi, keluarkan suaranya, ya. Lihat semua ke sana, ya. Lagunya adalah naik ke puncak gunung. Ya, keluarkan suaranya ya, yang keras, yang semangat. Kalian tuh wajahnya kenapa kurang dopamin, kurang nyanyi. Makanya wajah-wajahnya serem, ya. Karena selama ini belajar agama, ya kalau enggak surga ya neraka. Kalau enggak ditawar-tawari kehidupan yang menyenangkan, lalu ada ancaman yang luar biasa. Itu yang membuatkan kenapa kita sholat. Karena pengen surga takut neraka. Padahal sudah diajarkan oleh Rabi'ah Al-Dawiyah. Tuhan, jika aku ibadah kepadamu karena ingin surgamu, kasihlah surga itu pada yang menginginkannya. Jika aku ibadah kepadamu karena aku takut nerakamu, masukkan aku pada neraka itu, bengkakkan hanya aku saja yang masuk. Hanya satu permintaanku Tuhan, jangan pernah kau tutupi agar aku selalu melihat kemuliaan wajah-Mu. Itu namanya sudah naik di puncak gunung tuh. Kalian mah baperan. Yuk makanya sekarang nyanyi semua ya, keluarkan suaranya. 1, 2, 3. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Tepuk tangan dong, tepuk tangan. Bukan sambil tepuk tangan nyanyinya. Ayo irama yang bagus, ulangi. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali.
kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali. Naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Oh, tepuk tangan. Jadi serasa di TK ya. Oke. Bedanya cuma satu. Kalau di TK tuh tepuk tangannya kompak. Kalau di sini tepuk tangannya amburadul. Makanya tidak akan bisa masuk surga kecuali mereka yang sudah menjadi anak kecil kembali. Makanya saya ajak kalian nyanyi lagu anak kecil supaya semua masuk surga. Ya. Apa pesan dari sini? Kalau kita sudah naik gunung, lihat kiri kanan. Makanya kiri kanan jangan dipilih, lihat saja. Kiri kanan kulihat saja. Lihat saja. Saksikan, amati. Orang yang benci sama kita, lihat saja. Orang yang baik sama kita, lihat saja. Terima mereka apa adanya. Ini lagu naik ke puncak gunung yang kalian lupakan sejak dulu. Gak paham. Makanya banyak pohon cemara. Cemara itu, ya Allah. Cemara itu dilambangkan untuk simbol dari kelahiran. Makanya pohon cemara banyak lampunya. Simbol dari kelahiran, simbol dari manusia yang sudah sampai mencapai pencerahan. Makanya begitu kalian sudah bisa melihat kiri kanan apa adanya, kalian pohon cemaranya akan bercahaya. Itulah pentingnya naik ke puncak gunung. Ini lagu luar biasa kalau bagi saya. Walaupun saya nggak pernah TK, nggak ada di kampung saya TK, nggak ada. Ya, makanya saya nggak pernah nyanyi ini, karena saya nggak pernah nyanyi, udah saya nyanyi aja sekarang. Karena saya nggak pernah TK, jadi saya nyanyinya sekarang. Kalau kalian nih pernah TK ya, hidup di kota, saya nggak ada kok, TK nggak ada, SD cuma satu-satunya, SMP pun baru berdiri coba. Makanya saya waktu SMP, saya jadi guru teman sebaya, ngajarkan aljabar, ngajarkan apa gitu, ya dapat gaji ya dapat beras 10 kilo setiap bulan dari kepala sekolah. Karena nggak ada guru, ya nggak ada guru. Jadi saya jadi guru untuk teman sebaya. SMP-nya baru berdiri, muridnya banyak. Maka saya nggak pulang-pulang. Sering ditegur sama bapak, kamu tuh sekolah nggak pulang-pulang. Saya nggak pernah cerita kalau saya diangkat jadi guru. Nggak percaya bapak saya. Gimana katanya? Ya, guru pakai celana pendek. Itu saya ngajarkan aljabar, ya itu. X kuadrat ditambah 2x. Ya plus 4 sama 0, cari X1 X2 kan gitu, pusing kan? Ya udah, kalian pasti nggak lulus dulu aljabarnya. Jadi setelah kita nyanyi, itulah spiritual. Spiritual itu banyak kegembiraan, merasuk ke dalam jiwa, semangat. Itu spiritual dari kata spiritus. Spiritus ada pemicu. Makanya kalau belajar dengan saya, nyanyi yes, joget yes. Kalau ada yang bilang nyanyi itu haram, kamu jangan ngomong. Berarti suara juga haram. Betul? Lu bukannya suara itu pita suara, bunyi kan? Itu belajar agama dangkal sekali. Nah, kita lihat dulu ayat ini. Tadi kan judulnya mendaki gunung, melihat semesta dalam diri. Oke? Yuk, sekarang lihat saya. Coba kita baca ayat ini pelan-pelan. Bacanya pakai hati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kami di segala ufuk, wa fi anfusihim, dan pada diri mereka sendiri. Hebat gak Allah? Jadi Allah bilang, kami akan memperlihatkan kepada mereka. Nah, pertanyaannya, siapa mereka ini? Yo, siapa mereka? Siapa mereka? Yang mau mendaki gunung. Tidak semua. Yang mau mendaki gunung mereka di sini. Gak semua. Apakah yang tadi nyanyi naik-naik ke puncak gunung dapat? Belum tentu. Karena tadi baru nyanyi, prakteknya kan belum. Paham maksud saya? Awas jangan mentang-mentang alhamdulillah saya sudah melihat semesta dalam diri saya. Kenapa? Karena tadi sudah lulus lagu naik-naik ke puncak gunung. Belum, kalian baru nyanyi, enak aja. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kami di segala ufuk, wa fi anfusihim, dan pada dirimu sendiri. Duh, ayat ini menurut saya kurang keren gimana? Karena dia yang di luar, dia yang di dalam. Yang mana yang bukan dia? Semuanya dia kok. La ilaha illallah. Yang nyata dia, yang tidak nyata dia. Semuanya dia. Yang mana yang bukan dia? Makanya yang di luar dia, yang di dalam dia, yang mana yang bukan dia? Makanya Allah bilang, aku akan tunjukkan kebesaranku kepadamu di segala ufuk dan pada dirimu sendiri. Ini masalahnya, manusia itu sekarang melihat tetapi tidak memandang. Melihat tapi tidak memandang. Nih saya kasih tahu, kalau kalian melihat pohon yang masih hidup, itu ada energinya loh. Ada harismanya, ada wibawanya, ada cahaya di situ yang mengalir lembut dalam pohon itu. Kalian kalau lihat gunung, lihat gunung itu, ada energinya. Kalau kalian lihat sungai, ada energinya. Makanya tempo hari saya ajak kalian untuk meditasi sungai, merasakan energi sungai. Banyak yang nangis. Karena selama ini kalian lihat sungai, ya sudah lihat sungai saja. Makanya kata Nabi, siapa yang melihat semesta tetapi tidak melihat Tuhan di belakangnya, batallah penglihatannya. Jadi kalian tuh selama ini melihat tapi tidak memandang, makanya batal terus. Melihat keluar tidak lihat Tuhan, melihat ke dalam tidak lihat Tuhan. Melihat keluar cuma lihat ya kehidupan seperti ini. Melihat ke dalam cuma lihat kegelapan saja. Itu yang terjadi pada kebanyakan manusia. Makanya killing time, hanya bunuh waktu, umurnya tidak berguna. Itulah orang-orang yang merugi. Tidak dapat pesan apapun dari semesta ini. Ayo kita lihat ayat ini. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kami di segala ufuk dan pada diri mereka sendiri. Siapa mereka? Yang mau naik gunung, yang mau melepaskan dualitas. Mau? Kalau nggak mau ini keterlaluan. Lalu hatta yatabayyana lahum annahul haq, hingga jelas bagi mereka kebenaran. Jadi siapa yang menemukan kebenaran adalah mereka yang sudah bisa melihat kebesaran di segala ufuk dan pada dirinya sendiri. Oh, beruntung kalian yang sudah sampai di tingkat ini ya. Kalian itu ibaratnya itu ketiban rezeki agung. Makanya saya heran ya kalau orang sudah dikasih kunci untuk meniti ke dalam diri masih saja tidak mau melakukan. Dikasih yang sulit nggak mau, dikasih yang mudah juga menolak. Hayang kumaha ari si eta. Gak ngerti saya itu. Ya. Itu. Nah, lihat selanjutnya. Lalu ada pertanyaan dari Allah, awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid? Tidakkah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Ini pertanyaan. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid? Tidakkah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu?
Ya Allah. Coba kita lihat napas kita. Napas diambil dari sini bukan? Masuk ke dalam, keluar ke sini. Kan sebenarnya napas ini penghubung saja antara yang di luar dengan yang di dalam. Makanya hati-hati dengan nafas. Luar biasa. Nah, setiap gunung, setiap puncak gunung dapat dijangkau kalau kita terus mendaki. Paham? Setiap puncak gunung dapat dijangkau kalau kita tekun mendaki. Apa yang terjadi? Baru sedikit ngos-ngosan turun. Capek cari guru baru. Sama. Kalau gurunya sama akan mengajarkan naik ke puncak gunung. Naik lagi ngos-ngosan. Capek turun lagi. Itu. Makanya banyak yang lama itu kelihatannya sudah belajar, sebetulnya dia belum kemana-mana. Makanya saya lihat dari cara jogetnya aja. Joget hareras, tepuguh, suku kenca ke mana, suku katuh ke mana, musik ke mana, kelihatan. Itu artinya belum kemana-mana. Jadi kalau saya ngukur spiritual nggak usah olah napas kejauhan, kasih aja karaokean suruh joget. Kalau jogetnya nggak jelas, ya udah, berarti spiritualnya belum jelas. Itu aja. Paham? Setiap puncak gunung dapat dijangkau oleh siapa? Yang tekun mendaki. Ya, namanya naik gunung ya. Kadang-kadang kepleset sedikit, betul? Gak apa-apa, gak apa-apa. Jatuh 7 kali gak apa-apa. Yang penting bangkitnya 8 kali. Oke? 2. Panjatlah gunung agar kita bisa melihat dunia. Bukan agar dunia bisa melihat kita. Jadi siapapun yang tekun memanjat gunung, dia akan bisa melihat dunia. Karena apa? Dari puncak gunung, dunia ini kelihatan indah. Awas, bukan dunia harus melihat kita. Makanya orang yang memanjat gunung tidak pernah mau jadi populer, tidak pernah mau jadi siapa. Karena dia memang hobinya memanjat gunung, memanjat saja. Karena dia hanya ingin melihat dunia, bukan dunia yang ingin melihat dia. Awas, nangkep? Beda dengan orang yang mancat gunung seperti orang yang ingin jabatan. Semakin tinggi jabatan, dia semakin ingin dilihat orang, bukan melihat orang. Makanya beda ya kuasa Allah dengan kuasa manusia. Allah maha kuasa, semakin maha kuasa semakin dekat dengan yang dikuasainya. Beda manusia, semakin tinggi kekuasaannya makin jauh dari rakyatnya. Betul enggak? Untuk bertemu dengan, maaf ya, seorang pejabat daerah saja sulitnya setengah mati. Ada ring 1, ada ring 2, ada ring 3, wah banyak ring. Dier, mending tepanggih. Betul? Di jalan pun pura-pura tuh wau. Saya mah. Iya. Nguing. Masa paling penting. Dia lupa. Semua orang di semesta ini sama pentingnya. Nih saya pernah ke kampus. Nyampe di kampus, hujan besar sekali. Semua tempat parkir penuh. Yang ada itu tempat parkir para pejabat. Ada tulisannya. Sore-sore saya ke kampus. Saya parkir aja di situ daripada kehujanan. Kalau pejabat kan kehujanan. Nekat aja saya parkir di tempat pejabat. Saya bukan pejabat, orang biasa. Ditegur sama satpam. Gak saya dengar satpam. Saya bilang sama satpam, atasan kamu itu sore kemah, mau datang ke kampus. Daripada nganggur tisuk,
di tulisan. Itulah ketika orang merasa diri lebih penting dari orang lain. Tempat parkir yang susah dikasih tulisan nama dia. Karena mentang-mentang jabatan, padahal dia matara datang. Bukankah itu arogansi? Dan saya ingin ditegur. Jadi saya sedang nunggu teguran. Bejakeun, saya bilang ke satpam, ke atasan kamu. Saya nunggu teguran gara-gara parkir. Pengen ditegur. Dan sekarang saya udah menegurnya. Semoga dia dengar ceramah saya. Tidak ada di hidup ini yang lebih penting, gak ada, semua penting. Kalian dengan saya sama pentingnya. Piraku saya ngomong sorangan? Betul gak? Cuman beda duduk saja, karena kalau saya duduk di bawah kan gak kelihatan. Bukan saya lebih tinggi dari kalian, tidak. Supaya kelihatan, kasihan kan kamera jadi nongeng. Oh, nongeng apa bahasa Indonesianya ya? Aduh, ini harus pakai running text Kang Dadan. Makanya kalau di dekat Jelekong itu ada pasar Tonggeng. Iya. Jadi saya tanya, itu gimana ini etimologinya itu asal usul kenapa ada pasar Tonggeng? Ternyata pasarnya itu pasar kaget. Dan semua orang yang ngeladangannya itu sambil nongeng. Iya, begitu maksudnya karena nggak ada jongkonya. Nah supaya gampang sebut aja pasar Tonggeng. Itu keren tuh ngasih nama itu, ya. Jadi jangan merasa diri lebih penting dari siapapun, semua penting. Kalian yang kaya tidak akan bisa memberi loh kalau tidak ada yang mau diberi. Dan jangan menganggap yang penting tuh Anda, yang mau diberi itu penting juga. Karena tidak ada pemberian kalau nggak ada yang mau diberi. Makanya belajar mengucapkan terima kasih pada mereka. Jangan mereka terus dituntut mengatakan terima kasih pada Anda. Ini kebiasaan nih, merasa diri lebih penting. Saya hancurkan hari ini. Paham ya? Ya, supaya ngerti. Teraku ngerti wae. Nah semakin tinggi Anda mendaki gunung, semakin kencang angin bertiup. Itu hukum alam. Nah kalian belajar dengan saya, tapi ingin naik gunungnya lebih tinggi, ingin tingkatan spiritualnya lebih hebat, tapi gak mau angin yang kenceng. Kata baksa etik, golepak. Ah, golepak apa tuh bahasa Indonesia? Jadi ini hukum alam. Semakin tinggi kita naik gunung semakin kencang. Jadi ini saya kasih tahu sama kalian nih yang pada naik gunung nih. Ngerti wae. Semakin tinggi kalian naik semakin kencang anginnya. Sadar itu hukum alam. Jangan dikira saya mencapai tingkatan yang semacam ini apa enggak berdarah-darah. Kebijaksanaan itu bukan warisan. Kebijaksanaan itu didapat dari ketekunan dan keikhlasan untuk menjalani kehidupan. Makanya kamu harus meletakkan terus satu kaki di depan yang lain. Dan kemudian suatu hari kamu akan melihat ke belakang. Dan kamu telah mendaki gunung. Apa maksudnya kalimat ini? Saya kasih tahu. Letakkan kaki kita terus di depan satu. Terus letakkan kaki. Kalau sudah di depan, letakkan kaki yang satu lagi. Letakkan kaki yang satu, terus jalan. Begitu menoleh ke belakang, kita kaget karena kita sudah di puncak gunung. Apa maksud kalimat ini? Lempang mangan salengkah. Makanya 1000 langkah gak usah dipikirin, 1000 langkah. Melangkah aja satu-satu. Itu yang penting dalam hidup. Ya. Pendaki yang berpengalaman tidak terintimidasi oleh gunung. Malah dia terinspirasi oleh gunung. Jadi pendaki yang berpengalaman tidak pernah merasakan naik gunung sebagai beban. Tapi naik gunung itu adalah menginspirasi. Karena saya kasih tahu nih, yang sering naik gunung. Makin naik ke puncak, coba pemandangannya makin indah bukan? Bukankah itu menginspirasi? Betul? Tuh. Yang belum ngerti ya udah
Ngangguk-ngangguk aja pura-pura. Entar juga ngerti kalau udah naik gunung. Ntar saya ajarkan naik gunungnya gimana. Ya, makanya nanti harus naik ke Jabal Uhud, harus naik ke Jabal Nur, harus naik ke Jabal Rahmah, gunung kasih sayang. Ya, harus naik gitu. Ya. Baik. Bukan gunung di depan yang membuatmu lelah, tetapi kerikil di sepatumu. Jadi saat kita naik gunung itu selalu ada ganjalan dalam diri kita. Nah itu kerikil itu yang sangat membahayakan. Makanya ya orang jatuh dari sepeda motor biasanya karena kerikil, bukan batu besar. Dan batu besar maka tinggali. Kecuali dia gak lihat ditabrak batu besar, itu berarti sudah diabetes. Paling kencang tuh Haji Asep kalau saya cerita diabetes. Tapi sekarang udah sembuh ya Haji. Alhamdulillah. Jadi bukan gunung di depan yang membuat kita lelah, tetapi kerikil di sepatu kita. Kan gak nyaman ya, kita naik gunung ada kerikil di kaki, itu membuat kita gak nyaman. Kalau itu tidak segera dikeluarkan kerikilnya, gak nyaman naik gunung. Nah dalam perjalanan spiritual yang sering membuat ganjalan itu adalah kerikil kecil. Betul gak? Coba, ada keraguan aja sedikit dalam dirimu, sudah, gak kemana-mana. Jadi seperti inilah gunung, sama dengan manusia. Semakin banyak yang kamu tahu, semakin sedikit kamu takut. Karena apa? Saya kasih tahu, orang yang banyak takutnya dalam hidup itu karena sedikit taunya. Kalau sudah banyak taunya, sedikit takutnya. Saya kasih contoh. Orang yang tahu, sebetulnya mati itu bukan akhir kehidupan. Mati itu justru puncaknya kehidupan. Yang penting kesadaran terakhir saat kita mati, catat akan menjadi kesadaran awal saat kita lahir kembali. Mati itu cuman ganti casing kok. Karena jiwa kita kan gak akan pernah mati. Karena dia punya pengetahuan yang luas tentang kematian, ya gak takut mati, santai aja. Yang takut mati kan cepat matinya. Ya santai aja. Takut gak takut kan tetap mati. Betul gak? Iya. Orang baik sama kita, mati kita. Orang jahat sama kita, mati juga kita. Betul gak? Terus mau apa lagi? Kan sama. Betul gak? Iya. Gitu. Ya. Orang sehat mati. Orang sakit mati juga. Cuman duluan gitu aja. Sama kan? Iya. Yang ngerokok mati, yang gak ngerokok mati, kan sama gitu. Cuman siapa yang duluan gitu aja. Makanya yang merokok itu menurut saya anti rokok. Iya. Buktinya kan rokok sama dia mah dibakar aja. Berarti anti rokok kan? Iya, makanya jangan usil sama yang ngerokok, biarin aja. Ya, dia tuh anti rokok, buktinya rokok dibakar. Jadi nggak usah usil. Makanya saya nggak pernah usil. Yang ngerokok silahkan, yang nggak ngerokok nggak apa-apa, kan buat dirinya kok. Ya, yang penting jangan deket-deket saya gitu aja. Mendaki gunung bukan untuk bukan untuk mengibarkan benderamu, tetapi untuk menerima tantangan, menikmati udara, melihat pemandangan. Jadi mendaki gunung itu bukan untuk mengibarkan bendera. Tahu bendera? Bendera itu lambang dari kebanggaan, lambang dari citra diri. Oh, saya sudah sampai di sini, nggak perlu. Mendaki gunung itu tujuannya untuk menerima tantangan, menikmati udara, dan melihat pemandangan. Makanya nih kalian-kalian yang sudah pernah mendaki gunung, nggak usah mengibarkan bendera. Saya sudah tingkatan ini, saya sudah tingkatan ini, ada masih begitu tuh. Ya, yang murid saya.
Itu namanya sedang mengibarkan bendera. Gak usah mengibarkan bendera. Yang paling penting itu adalah menerima tantangan, nikmati udara yang segar, lihat pemandangannya. Itu aja. Siap naik gunung lagi? Ya, nanti kita naik gunung ya di Bogor. Pada saat milad Batul Yakin yang ke-9, saya undang semua. Kita naik Gunung Salak. Tapi kakinya aja. Ya Gunung Salak itu kakinya aja udah indah. Iya, saya kemarin naik ke kakinya aja udah indah. Belum naik ke puncaknya, gak akan kuat kalian naik ke puncaknya. Kakinya aja udah indah. Jadi naik Gunung Salak kakinya aja, ya. Siap? Siap, ya. Makanya daftar segera dari sekarang. Gunung adalah pelampiasan terbaik saat kita berada di titik jenuh untuk mendapatkan semangat baru. Makanya sering naik gunung kalian akan menemukan situasi baru. Ya saya kasih tahu nih, yang rajin pagi dan petang naik gunungnya itu selalu akan mendapatkan suasana baru dalam hidupnya. Pantai itu menyenangkan, sedangkan gunung itu menenangkan. Pilih mana? Menyenangkan atau menenangkan? Ya pilih dua-duanya. Kadang ke pantai, kadang ke gunung. Baru aja diajarkan milih satu. Ya bosan atuh ke gunung wae mah, ya. Sesekali ke pantai, ya. Mendaki gunung mengajarkan kita untuk memahami dan belajar, merendahkan angkuh kita. Karena orang yang angkuh naik gunung gak nyampe di puncak. Perhatikan saya. Orang yang naik gunung dengan nafsu, wah pengen segera, pengen paling depan, pengen paling cepat. Mopo. Ya. Tapi orang yang biasa aja melangkah sampai menunduk, melangkah terus menikmati nafas, hadir di situ saat itu, ya hadir di situ saat itu, percaya naik. Ini sudah dialami kemarin. Meskipun sudah berada di atas, setidaknya sempatkan waktu untuk menengok ke bawah. Karena bagaimanapun juga tidak dapat dipungkiri, ya, bahwa hidup semua dimulai dari bawah. Nah, kalau sudah naik di atas, nengok ke bawah. Jadi kita ini jadi pendaki bukan karena kecanduan berada di puncak. Bukan. Karena ingin tenang saja saat ada masalah. Karena ketenangan saat ada masalah sudah 50% masalah kita selesai. Bukan tentang kesombongan, tapi tentang arti sebuah proses yang tidak mudah untuk bisa mencapai puncaknya. Mencapai puncak itu kan melewati proses, betul nggak? Makanya bukan soal kesombongan, tapi tentang arti sebuah proses. Karena yang akan melekat pada diri kita itu proses mencapai puncak. Itu jangan dilupakan kalau kita sudah di puncak. Nih saya kasih tahu, sederhananya beginilah. Kalian kan ketemu saya, belajar naik gunung, belajar mendaki gunung, sampai menemukan ketenangan di gunung. Kalau kita lihat ke belakang, prosesnya kan tidak sederhana, betul nggak? Harus kehilangan rumah dulu, betul? Harus dapat penyakit dulu, betul? Macam-macam. Makanya ketemu dengan saya ya seperti itu. Tidak ada orang sukses ketemu saya, gak ada. Saya mah ketempuhan buntut maung. Iya. Bagian ngomean wungkul, seruksak. Iya. Makanya saya mau ketemu Nurah Ruksak tiap hari. Jarang ketemu orang sukses. Dan tidak mungkin orang sukses belajar ini, gak mungkin. Mun geus eueuh segala teu boga kakara ingat ka Allah. Aduh. Betul enggak? Ya, enggak apa-apa. Biar yang serikeun diri sorangan. Nah iya memang begitu, ya. Kelas spiritual seperti ini jarang orang sukses. Orang sibuk apalagi. Baru gawe. Iya, ada sibuk ke mulai di dieu. Betul enggak? Iya. Pedah we ngaji teh pangsiun. Betul enggak? Iya. Iya, dakwah gawe daripada kan gitu. Iya, aduh luar biasa. Jadi bagaimana kita dapat puncak gunung yang indah?
Kalau niatnya daripada teu damel atau di bumi mengalamun eta ka Allah gitu. Ya Allah. Makanya orang kayak gitu nggak kemana-mana, naik puncak gunungnya nggak pernah selesai. Ya saya cuma mengingatkan saja, walaupun kalian itu sudah pensiun, tapi jangan daripada nganggur di bumi materaus, jangan. Ya ini tekadnya. Ini kalau begitu itu nggak naik puncak gunung. Ini saya ingatkan aja. Kalau saya nggak ngomong ini kan kalian nggak ngerti. Kadang-kadang saya tuh nggak mau eksplisit ngomong begini tuh, nggak mau sebetulnya. Pengennya saya nggak ngomong tuh kalian ngerti gitu. Tapi di omongan aja nggak ngerti, apalagi saya nggak ngomong. Jadi saya terpaksa ngomong, gitu. Karena banyak yang seperti itu, ya. Terus, kenapa kalian tertawa? Lucu kan? Siapa yang lucu? Ya kalian tuh lucu. Lucu. Makanya kenapa saya ajak tertawa hari ini supaya kalian jadi lucu lagi. Supaya dopamin, endorfin, serotoninnya banyak. Selama ini terlalu serius hidupmu itu. Betul enggak? Yuk naik puncak gunung. Di puncak kita akan melihat pemandangan yang indah. Shadaqallahul adzim, barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang budiman, demikianlah kajian dari guru kita semua. Semoga kajian ini menjadi jalan kebaikan bagi kita semua dan kita semua dapat mengambil hikmahnya. Serta jangan lupa like video ini, komen doa-doa dan harapan kalian pada kolom komentar, serta subscribe channel ini agar berkembang dan menyajikan konten yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan dari kami Ya Rob TV mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.